Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, gimana kabarnya nih? Bentar lagi bakal pengumuman CPNS tahun 2024, khususnya di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Nah, dan juga saat ini BKN telah mengeluarkan kode-kode terbaru nih, kamus kode untuk pengumuman kelulusan CASN tahun 2024. Kita akan bahas teman-teman apa aja kode-kodenya karena video saya sebelumnya itu sudah dijelaskan juga bahwa itu adalah tahun 2023. Setidaknya teman-teman punya gambaran dan juga teman-teman bisa membandingkan nih dengan kode-kode terbaru di tahun 2024. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk share screen teman-teman. Ya, teman-teman saya ingin menginformasikan bahwa semua kode-kode ini saya adopsi dari BKNRI, terutama saya ambil dari Instagramnya. Jadi untuk tahun ini itu ada banyak banget kode ini teman-teman ya. Saya yakin teman-teman juga ada yang bingung, tapi ada juga yang merasa bahwa ini adalah bentuk optimalisasi supaya diusahakan formasinya tidak kosong. Walaupun ini semua harus ada persetujuan dari instansi masing-masing. Kita lihat yuk. Yang pertama adalah nanti teman-teman akan mendapatkan kode U1. Nah, tapi untuk teman-teman yang lolos, pasti semuanya akan mendapatkan kode L ya. Jadi sebenarnya apapun kodenya yang paling penting adalah L karena lulus ya teman-teman ya. Ya, yang U1 adalah optimalisasi formasi umum dari kebutuhan khusus pada lokasi yang sama. Nah, jadi ini sebenarnya hampir sama juga ya yang 2023. Jadi misalnya formasi cum laude kosong. Nah, teman-teman dari formasi umum itu bisa mengisi gitu ya formasi cum laude. Ya, jadi sama ya. Optimalisasi formasi umum dari kebutuhan khusus pada lokasi yang sama. Jadi nggak bisa pada lokasi yang berbeda ya. Jadi sama kalau misalnya di fakultas tertentu ya berarti di fakultas tersebut. Yang kedua, ada U3, optimalisasi formasi umum dari kebutuhan umum atau khusus pada lokasi yang berbeda. Nah, teman-teman, ini kita harus nunggu pengumuman banget ya dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi karena saya khawatir salah memberikan informasi karena ini kalau kalau ini diterapkan di Pemda mudah ya, yang penting antar atau lintas dinas gitu ya. Tapi kalau untuk kementerian kita, untuk dosen nanti kita perlu konfirmasi lebih lanjut. Kemudian yang berikut adalah S1. Nah, S1 ini adalah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan khusus yang sama pada lokasi yang berbeda. Kemudian ada juga E2. E2 ini adalah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum atau khusus lainnya pada lokasi yang sama. Jadi sepertinya yang penting adalah kita tetap sama formasinya ya. Atau misalnya kalau dosen ya benar-benar kita lamar sesuai. Misalnya kita melamar S2 manajemen ya berarti kita nggak bisa dong dipindah ke S2 yang lainnya. Jadi benar-benar sesuai formasi teman-teman. Kemudian ada E3. E3 itu adalah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum atau khusus pada lokasi yang berbeda. Nah, ini kita juga harus menunggu ya, teman-teman. Kemudian ada TMS 1 tidak memenuhi syarat SKBT atau SKTT. Jadi kayak misalnya tidak memenuhi syarat non CAT-nya. Misalnya kalau micro teaching di Dikti Saintek itu kan ada syaratnya ya. Jadi harus di atas ambang batas nah, dan menggugurkan. Berarti ini udah pasti TMS teman-teman ya. Kemudian ada L1 itu untuk daerah Papua. Jadi ini adalah optimalisasi OAP dari kebutuhan OAP pada lokasi yang sama dan formasi umum dari kebutuhan umum pada lokasi yang sama. Jadi memang ada formasi khusus kan untuk CPNS Papua. Nah, makanya ini nanti akan dioptimalisasi. Kalau saya baca di Instagramnya BKN tuh harus disesuaikan juga dengan anggaran yang dimiliki oleh BKN. Oke, itu dia teman-teman ya. Kemudian yang berikut, nah ini untuk PNS ataupun P3K, ini ada TH tidak hadir, kemudian TMS tidak memenuhi syarat atas permintaan sendiri. Nah, sepertinya ini nanti disesuaikan ya atas permintaan instansi dan juga atas permintaan sendiri. Tapi sepertinya kalau menurut saya setelah saya baca juga APS ini adalah maksudnya atas permintaan si instansi gitu ya. Kemudian diskualifikasi atau L lulus. Itu dia teman-teman untuk kode-kode yang ada di tahun 2024 ini cukup banyak.
yang ada gitu ya. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya teman-teman tetap harus mendapatkan kode lulus gitu ya. Dan juga kalau misalnya teman-teman nanti ternyata sudah memenuhi formasi umumnya, ternyata yang diterima dua, tapi ternyata formasi kumulatifnya kosong. Sepertinya ini akan dilakukan optimalisasi, jadi masih ada harapan buat teman-teman, tapi juga tetap ikhtiar dan juga tetap semangat semuanya. Semoga optimalisasi ini bisa menguntungkan teman-teman, tapi di sisi lain juga bagi yang belum lulus ataupun tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi ambang batas, jangan merasa kecewa karena masih banyak kesempatan di luar sana ataupun masih banyak kesempatan di 2025 ya. Jadi teman-teman masih kalau kita baca di berita itu masih ada peluang atau memungkinkan untuk ada CPNS di tahun 2025. Itu teman-teman silahkan kalian bandingkan dengan 2023. Menurut saya sebenarnya hanya penggunaan istilah aja yang berbeda, tapi hampir sama gitu ya. Jadi yang paling penting adalah L ya, lulus ya teman-teman. Dan saya doakan semua yang menonton video ini bisa lolos di tahun 2024. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.